Putri? Apa kabar Putri? Baik, Ibu. Apa kabar Vivit? Apa kabar Arin? Baik, Ibu. Apa kabar Nilu? Kabar baik, Ibu. Apa kabar Janur? Kabar baik, Ibu. Apa kabar Ririn? Riin? Apa kabar Iin? Apa kabar Iin? Tidak kedengaran. Suaranya Iin kedengaran teman-teman? Tidak, Bu. Ya, tolong Kabar diperbaiki. baik, Bu. Kabar baik. Oke, ya sudah kedengaran ya, sudah kedengaran. Tadi tidak kedengaran. Apa kabar Febri? Kabar baik, Ibu. Ya. Apa kabar Abi? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Wajahmu tidak terlalu kelihatan ya Abi ya, agak kabur-kabur. Soalnya kita kan hanya melihat di ini ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting suaranya masih kedengaran. Apa kabar ya Alhamdulillah baik, Ibu. Syukur. Ibu Ita dari BPSDM. Iya, Alhamdulillah. Baik, Ibu. Oke. Puji suara. Ini yang dari Parimo tidak kelihatan ya. Dan untuk Ibu Siti Melisa, selamat ya Bu ya. Sudah mendapatkan anak kembar lagi sekaligus, luar biasa. Ini suatu hal yang perlu kita syukuri. Baik teman-teman, sudah semuanya membuka tugas kelompok dan tugas individu, sudah diminimize? Oke. Hari ini kita akan tetap pada agenda 1. Kita akan, Ibu izin share screen. Kita akan melihat agenda 1, bagaimana kita penguatan agenda 1. Di sini kita akan melihat tugas-tugas kelompok dan tugas individu. Jadi tugas kelompok akan dipaparkan oleh kelompok tersebut dan bisa ditanggapi oleh kelompok lain. Ya, bisa ditanggapi oleh kelompok lain atau Ibu juga bisa menanggapinya. Ya, kalau tidak ada kelompok lain yang menanggapi. Oke? Ini ya, teman atau kelompok lain menyimak, memberi tanggapan berupa saran atau pertanyaan terkait topik yang disajikan. Baik teman-teman, Ibu stop share dulu. Silahkan kelompok 1 dulu yang tampil, yang tentang konflik PT Hevindo. Silahkan kelompok 1. Yang konflik PT Hevindo di Jawa Barat dengan masyarakat. Silahkan. Silahkan Ibu siapa? Ibu Nyoman yang akan mau tampilkan atau ada temannya? Silahkan di share screen. Tadi kan sudah minimize ya, Ibu sudah suruh minimize, Ibu sudah minta diminimizekan. Nah, sekarang share screen, setelah itu pilih mana tugas kelompok yang tadi Ibu katakan, konflik PT Hevindo dan masyarakat tani, masyarakat petani. Setelah itu nanti siap-siap untuk kelompok 2 yang tentang nelayan. Tentang nelayan. Oke, siap-siap. Kelompok 1 dulu tentang ini konflik Hevindo dengan petani di Jabar. Bisa share screen, Bu? Bisa? Bu Janur bisa share screen? Diberi akses?
Ibu yang kelompok 1 kemarin ketuanya siapa ya? Ya, Soalnya sama ketua itu. Sapunya kemarin masih di HP, Bu, di WA belum tahu masuk ke laptop. Soalnya Ibu baca, Ibu baca yang di Kolabjar, ya, Ibu baca yang di Kolabjar. Di situ ada Ibu siapa? Januar tentang konflik di atau siapa teman yang lain? Siapa? coba teman yang lain yang ada filenya. PT Hevindo dan masyarakat tani di Jawa Barat. Loh, silahkan. Atau yang kelompok kedua dulu kita lihat sambil kelompok 1 mencari filenya. Kelompok 2 itu tentang nelayan. Tentang nelayan. Nelayan yang beralih profesi. Ya, laut begitu luas tapi dia beralih profesi. Mana? Pak Abi? Iya Bu, tunggu Ibu. Oke. Soalnya di press Ibu. Oh, ya, ya, ya. Ibu kasih kesempatan 1 menit. Ya, siapa yang ini? Tolong ya, tugas kelompok dan tugas individu dibuka memang, setelah itu diminimize, supaya kalau Ibu minta untuk di-share screen untuk kita bahas bersama, sudah tidak susah lagi. Ya, tinggal diklik share screen-nya, setelah itu pilih mana file yang akan kita tampilkan. Tapi dia sudah diminimize. Ya, begitu nanti ya kalau seminar. Jadi bahannya diminimize memang, setelah itu tinggal di-share screen. Mana Ibu? Ya, buka dulu. Buka filenya dulu, Pak. Buka filenya Ibu. Ya, baru di-minimize. Ada tanda strip di atas kanan. Ada tanda strip untuk disembunyikan dia, istilahnya di-minimize. Klik itu, tanda itu. Nah, dia tersimpan nanti. Setelah itu, klik share screen. Kalau dia sudah terminimize, ya habis dibuka, minimize. Setelah itu, klik share screen. Di share screen itu akan kelihatan beberapa file. Nah, kita pilih, klik file yang akan kita tampilkan, serta itu share. Klik share. Bisa? Sambil kelompok 1 Ibu Janur mencari ya tugas tadi yang konflik PT Hevindo dengan petani. Ibu sudah membaca di Kolabjar. Ibu hobinya ini membaca. Jadi kalau tulisan-tulisan begitu Ibu suka bacanya. Berarti dibuka filenya Ibu. Iya, buka filenya dulu, buka ya, buka dulu. Setelah buka di-minimize. Klik yang setelah dia terbuka, setelah terbuka dia disimpan dulu, tapi simpannya jangan di close, tapi di minimize, ada garis 1 di atas kanan, di bagian atas ada garis 1, klik itu, minimize. Nah, setelah itu klik share screen. Maaf Ibu, boleh Ya. teman yang Arinatul yang Silahkan. paparkan dulu, soalnya Ya, laptop ini error dibuka masih loading. ya silahkan. Yang punya filenya silahkan. Mana dia? Bu Arinatul ketuanya, tunggu. Bu Arinatul di filenya di ini dia kelihatan. Bu Arinatul. Ya, sudah terbuka ini terus ke bawah. Silakan paparkan kelompok 2. Silakan Pak Abi. Silakan. Halo? Mana? Silakan. Siapa yang sudah tampil ini? Ibu sudah melihat. Latsar CPNS Angkatan 46, tugas kelompok 2. Belanja kasus media elektronik, tantangan kearifan lokal hadapi zaman. Turun ke bawah.
Loh, siapa yang buka ini? Teman-teman? Ya, coba Saya, turun Bu. ke bawah. Silakan paparkan. Silahkan dipaparkan. Tidak bisa jalan? Tidak bisa jalan, Ibu. Oh, apa persoalan? Berarti langsung share, Ibu, share. Sudah, ini sudah Ibu lihat. Tinggal turun ke bawah. Ibu teman-teman sudah bisa melihat kan? Teman-teman lain bisa melihat? Bisa, Ibu. Ya, bisa. Sudah kelihatan, Bu, Pak. Tidak usah di-share lagi. Sudah ter-share ini. Tinggal dipaparkan. Silahkan bicara. Waktu 5 menit. Ibu, kursusku lagi itu. Ya. Apa persoalan? Dengan saya tidak kelihatan, Ibu. Oh, sama Bapak tidak kelihatan. Lucu. Ya. Oke. Kalau begitu, Bapak stop share dulu, Pak. Kalau Bapak tidak kelihatan tempat Bapak, stop share. Supaya bisa beri kesempatan kepada yang lain. Iya. Jadi teman-teman, sekali lagi ya Ibu sampaikan cara men-share screen. Buka file, ya. Buka file. Ya, setelah file terbuka, minimize. Ada tanda satu strip di bagian atas kanan, klik minimize. Nah, supaya waktu diminta untuk share screen, tinggal klik share screen, pilih file yang kita mau, baru share. Klik share. Oke, teman-teman. Tadi punya Pak Abi dia tidak bisa melihat, walaupun kita melihatnya, tapi dia tidak bisa melihat. Rupanya ada gangguan sedikit ya. Ini yang kelihatan sudah, ini 2 keluar ya. Pak Abi keluar dengan 1, 2, 3, 4. 4, 2 yang keluar ya. Baik, punya Pak Ibu Janur sudah bisa? Tentang konflik PT Hevindo. Halo? Oke, kalau Ibu, belum, teman ya, yang lain dulu soalnya ini laptop error. ya sudah. Kalau begitu, kita buka tugas individu saja dulu, ya, sambil tugas kelompoknya dibuka dulu bagus-bagus, setelah itu diminimize, ya. Mari kita lihat dulu tugas individu punya Ibu Niluh. Mana Ibu Niluh? Silahkan Ibu Niluh, tugas individu yang ada isu yang diangkat, isu dengan gagasan, analisis isu. Silahkan Ibu Niluh. Sambil tugas kelompok dibuka ya. Kita akan balik lagi setelah Ibu Niluh ke tugas kelompok. Pak Abi sudah terlempar keluar ya? Silahkan Ibu Niluh. Setelah Ibu Niluh siap-siap Ibu Sutria. Yang ini, Ibu. Coba share. Share. Share screen, klik. Ada hijau-hijau di bawah, share screen. Setelah itu Iya, Bu. klik yang dibuka tadi, yang sudah diminimize, klik share. Ya, itu sudah. Oke, ini sudah. Ya. Silakan paparkan, Bu Niluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.
sekarang saya mau mencoba untuk memaparkan tugas individu tentang isu yang ada di tempat kerja saya. Selama saya bekerja di UPTD Puskesmas Sigenti, ada beberapa isu yang saya dapatkan bekerjanya di bagian kebidanan. Yang pertama, masih adanya ibu hamil yang melahirkan di rumah yang dibantu oleh paraji atau dukun. Yang kedua, masih adanya. Ya, itu masih adanya ya, bukan Iya, belum Bu. ada. Masih. Masih adanya ibu hamil yang malas meminum tablet tambah darah, dan masih adanya kasus kek pada ibu hamil. Oke. Ini kemarin saya angkat, Bu, dengan berdiskusi dulu dengan bidan koordinator di Puskesmas, Bu. Oke. Intinya ada data atau fakta yang mendasari isu-isu yang diangkat ini kan? Iya, Bu. Oke, ada datanya bahwa masih adanya ibu hamil yang melahirkan di rumah, misalnya ada 3 orang yang masih melahirkan di rumah. Masih ada. Kemarin dari 100% sekitar 70%, Bu. Tapi yang malas minum tambah darah dengan kek ini, kemarin kan di Korku kebetulan merawat mamanya di rumah sakit, Bu. Jadi datanya belum dikirim. Ya, Tapi tidak menurut apa-apa, tapi ada. Iya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Pakai analisis APKL. Ya, lihat teman-teman ya. Ibu Nilu menggunakan alat analisis. Ya. Jadi kalau di presentasi nanti saya menggunakan alat analisis untuk menapis isu menggunakan APKL. Ya, oke, lanjut. Untuk mendapatkan isu utama ini, saya menggunakan alat analisis yaitu APKL dengan hasil yang paling tinggi yaitu atau yang menjadi core isu. Menjadi core isu yaitu masih adanya ibu hamil yang melahirkan di rumah dengan bantuan paraji. Oke, dia paling tinggi. Ya, karena dia aktual, problematik, kalayak artinya menyangkut banyak orang dan layak untuk segera diatasi. Ya, lanjut. Berdasarkan hasil analisis isu dengan metode APKL ini, tapisan isu ya. Berdasarkan tapisan isu, saya mencoba mencari penyebab dengan menggunakan fishbone. Ya, begitu anunya ya. Oke, lanjut. Dengan metode fishbone yang didapat seperti ini. Dari segi sarananya, masih ada masyarakat yang tidak memiliki kendaraan. Dari segi manusianya, masih ada ibu hamil yang merasa malu untuk pergi ke tenaga kesehatan, untuk melahirkan di tenaga kesehatan. Dari segi lingkungannya, masyarakat masih banyak yang percaya dengan paraji atau dukun. Dan dari segi dananya, tingkat perekonomian masyarakatnya masih rendah. Gagasan kreatif yang saya buat untuk mengatasi masalahnya, yang pertama, untuk yang masih ada masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, saya mencoba untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa agar pemerintah desa bisa menyiapkan transportasi untuk ibu yang akan melahirkan. Ya. Yang kedua, untuk tingkat perekonomian masyarakat yang rendah, menghimbau kepada masyarakat untuk menabung sejak di awal kehamilan, sehingga nanti kalau saat bersalin sudah ada dananya untuk dipakai, Bu, untuk bersalin. Atau mengurus BPJS ya, mengurus hal administrasi kartu miskin atau kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya ya. Oke, lantas lanjut. Yang ketiga, untuk mengatasi masyarakat yang masih banyak yang percaya dengan paraji atau dukun, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya persalinan dilakukan oleh nakes di fasilitas kesehatan. Yang keempat, masih ada ibu hamil yang merasa malu untuk melahirkan di tenaga kesehatan, memberikan penyuluhan tentang resiko yang bisa terjadi jika melahirkan ditolong di rumah oleh paraji. Oke.
Ya, ini saja sudah bisa menjadi kegiatan-kegiatanmu, ya. Sudah bisa menjadi satu kegiatan yang sangat luar biasa. Artinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, Nilu, terima kasih. Sekarang Terima kasih, silakan di Bu. stop share. Ya, panah-panahnya sudah betul, tinggal panah tengah, ya, panah tulang tengah yang harus ke kepala ikan. Teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nilu? Tadi Ibu Nilu sudah mencoba membuat menapis isu yang ada di unit kerjanya. Ibu Nilu di Genti dia sudah mendapat beberapa isu dan core isunya adalah masih adanya ibu yang melahirkan melalui paraji ya di rumah ya. Jadi bukan nakes yang menolongnya tetapi dukun beranak. Nah, bukan di fasilitas kesehatan tetapi di rumah. Ya, ini butuh hal yang luar biasa, butuh dukungan bukan hanya oleh kepala puskesmas tapi masyarakat desa, tokoh-tokoh masyarakat ya, juga kepala desa untuk bagaimana membantu melakukan penyuluhan dan pemahaman. Mungkin saja bisa membuat video ya, kalau Nilu bisa membuat video dalam bahasa daerah setempat bagaimana himbauan untuk kepada ibu-ibu hamil melahirkan melalui nakes dan di fasilitas kesehatan. Ya, baik, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait dengan cara Ibu Nilu menapis isu dengan APKL? Setelah itu melihat menganalisis penyebab dengan fishbone, ada yang masih perlu menanyakannya, silahkan. Tidak ada? Oke, ada yang raise hand. Iya, silakan Ibu Vivit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Salam. siang Ibu. Iya, di sini saya ingin ini saja Ibu menambahkan sedikit. Oke, silakan. Itu kan tadi isu yang diangkat sama Kanilu, Masih dia ada. Ya. masih adanya ibu hamil, salah satunya masih ada ibu hamil yang melahirkan di dukun. Ya. Tapi itu bukan core issue ya Kanilu. Itu core isunya. Itu core Oh, core isunya. isunya. Iya, Nah, itu core isu. Jadi Kanilu mungkin begini, kita kan tidak tahu, tidak bisa juga kalau tidak ada koordinasi sesama bidan desa, kadang kita ini istilahnya apa ya Bu? Kecolongan Bu. Jadi sudah penyuluhan, kadang posyandu juga kita sudah istilahnya manjakanlah ibu-ibu hamil biar dia mau melahirkan di kita. Tetapi kadang saat mau koordinasi dengan aparat desa, itu misalnya Bu, kita mau aparat desa itu juga mendukung kita, misalnya bidan atau Bu. Tolong Bapak, kalau seandainya ada yang, apalagi di desa kan Ibu ada kader. Ya, Kalau betul. seandainya ada yang melahirkan di dukun, tolong Pak dilapor gitu, karena kadang Ibu malah aparat desanya yang membantu si hamil mencarikan dukun yang tidak bermitra dengan bidan. Jadi bagusnya lebih tepatnya itu Ibu, diperkuat saja kerja sama dengan aparat desa, karena kan yang lebih tahu itu yang orang di desa Ibu, orang yang dekat dengan ibu hamil tersebut. Mungkin di sistem ya perlu ditambahkan. Salah satu penyebab itu tidak ada aturan yang mengatur tentang penggunaan fakes ya fasilitas kesehatan untuk melahirkan. Kalau di tempatnya Ibu lalu ya di kabupatennya Ibu di Sulawesi Tengah juga di Buol Iya, itu Bu. kalau melahirkan di rumah dapat denda. Iya Bu, bagusnya Ya. begitu Ibu. Itu di sistem yang harus ditambahkan. Belum adanya aturan yang mengikat atau aturan tentang kalau tidak patuh atau tidak menggunakan. Jadi itu perlu ditambahkan di penyebabnya sehingga suka-sukanya orang lah. Mau lahir di rumah, mau lahir di mana ya tidak ada aturan yang mengikat. Tidak ada aturan yang mengikat.
Tidak ada sanksi yang mengikat ya tentang hal itu. Betul itu Ibu Vivit. Jadi memang ini hal penting yang harus disepakati dan itu biasanya kita usulkan. Kapus yang mengusulkan ke misalnya itu menjadi aturan bupati. Kalau lahir di rumah dendanya 250.000 ya atau 500.000 kalau melahirkan di rumah. Jadi ya melahirkan di fasilitas kesehatan gratis. Mana pilih? Ya lahir di rumah bayar 500.000, lahir di Fakes gratis dapat obat lagi. Nah, pasti masyarakat akan memilih hal itu sehingga kita perlu ya melakukan penyuluhan dan penguatan. Bagaimana mengusulkan hal ini supaya dia bisa menjadi hal yang baik. Ya, dengan kita memang tidak segampang membalikkan ke telapak tangan hal ini ya. Dan dukun-dukun beranak di kampung itu juga harus terlatih ya. Kalaupun dia ingin dibantu dukun tapi dukun terlatih dan melahirkan di fasilitas kesehatan. Bisa demikian kalau misalnya kekurangan bidan. Karena biasanya di daerah-daerah terpencil yang jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan itu agak sulit. Tetapi kalau dia terlatih misalnya ada aturan itu yang mengatur. Jadi di Fakes, di fasilitas kesehatan, tetapi kalau tidak ada bidan boleh dukun terlatih, ya. Tetapi dukun terlatih dalam tanda kutip ya, bahwa dukun ini sudah terlatih, sudah terampil dalam melahirkan dari segi kesehatannya. Ya, itu semua yang harus ditambahkan, ya, Bu Niluh ya. Oke, sekarang bagaimana tugas kelompok sudah bisa terbuka? Kita lihat dulu. Ibu penasaran juga dengan tugas kelompok. Sudah bisa? Siapa kelompok yang sudah bisa membuka? Kelompok Pak Abi sudah bisa dibuka? Halo? Tugas kelompoknya sudah bisa terbuka? Pak Abi sudah bisa membuka? Halo? Mana? Ini signal di Parigi yang agak ini atau signalnya Ibu ya? Tapi Ibu sudah pakai ini. Sudah menggunakan 2 jaringan dan sudah menggunakan IndiHome ini. Jadi istilahnya Sinyalnya kita yang tidak bagus, Ibu. Nah, sekarang siapa? Ibu Janur sudah bisa membuka tugas kelompoknya? Ada teman yang bisa membantu Ibu Janur membuka tentang konflik PT Hevindo? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke tugas individu yang berikut. Silakan, Ibu. Karena tugas Ibu Yae, silakan Ibu Yae. Tampilkan tugas individumu. Ibu sudah membaca juga ya tugas individu, tugas kelompok. Ibu suka membaca. Silakan ditampilkan, kita melihat. Dari kalau mind map tidak usah kita ini ya, karena Ibu lihat beberapa yang membuat walaupun ada terlalu ringkas mind map-nya. Ya. Sebentar kita lihat nanti ya. Oh ini Pak Abi sudah membuka. Pak Abi dulu membuka tugas kelompok. Teman-teman, kalau di tulang ikan ya, jadi bisa saja melalui diskusi dengan teman sejawat ya, dengan teman yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit bisa didiskusikan. Kira-kira apa yang menjadi penyebab lagi yang bisa saya tambahkan? Ya, contoh tadi ya, bahwa masih lemahnya aturan yang mengikat tentang tempat persalinan ya. Tidak adanya sanksi, ya itu bisa masuk dalam sistem. Di lingkungan kan mereka terbiasa dengan melahirkan di rumah,
Ya, sehingga mau merubah itu juga perlu ini ya, perlu ada dukungan yang besar. Silakan Pak Abi, kok lama sekali dia ya, Pak Abi. Share screen-mu lama baru terbuka. Coba di stop share dulu Pak Abi. Coba di stop share, tidak mau terlihat dia. Hanya di sini Muhammad Fasbir had started share screen. Silakan di stop share dulu Pak Abi, tidak mau dia terbuka. Kita lihat dulu tugas dari Ibu Yai tadi. Di stop share dulu Pak Abi, tidak mau dia terbuka Pak Abi. Halo? Oke, sudah. Ya, silakan. Silakan. Silakan dipaparkan, sudah kelihatan. Nanti kalau seminar, ya cari perangkat yang bagus ya, supaya jangan bikin bad mood penguji. Kalau ibu sih tidak bad mood, karena ibu fasilitator ya. Jadi tidak ada masalah sama ibu, hanya memang kita akan menambah waktu. Tetapi untuk kalau seminar itu waktunya terbatas, sehingga perlu mencari perangkat yang lebih bagus dan cari tempat di mana signal bagus. Silakan Pak Abi. Mana suaramu? Ya Bu, Ya mohon silakan. maaf Ibu, lagi hujan deras Ibu. Oh, pantas. Di Parigi hujan deras. Bu, saya mencoba Ibu. Parigi hujan deras, Pak. Iya Bu, saya dengarin Bu. Oh, pantas. Ya kalau hujan memang signal agak kurang Boleh bagus. dimulai Bu? Iya, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belanja kasus, media elektronik, cetak, evaluasi, dan analisis kasus. Tantangan dan potensi sumber daya alam Indonesia ditinjau dari wawasan kebangsaan secara nasional. Lanjut. Ini tentang nelayan ya. Silakan. Deskripsi singkat, Ya. kita berada di wilayah pesisir yang merupakan representasi komunitas masyarakat maritim yang lebih luas. Lanjut. Baca poin-poinnya saja. Lanjut. Mana? Pak Abi? Mana di kau? Oke, Ibu membantu ya. Ibu sudah membaca intinya ya. Ini nelayan. Lanjut. Silahkan lanjut. Para nelayan itu berbagi peran dengan komunitas masyarakat maritim Indonesia lain, seperti para pelaut, petambak ikan, pegiat pariwisata laut, dan jenis-jenis profesi lain yang hidupnya bergantung pada laut. Sebagai kelompok masyarakat yang tinggal di pesisir dan beraktivitas di laut, sebagian besar dari mereka sering bersinggungan dengan batas-batas wilayah laut negara tetangga. Ada yang ketika melaut tanpa disadari masuk ke wilayah laut negara tetangga, berhadapan dengan aparat keamanan atau militer negara tetangga. Bahkan ada juga yang menjadi korban dan sandera dari aktivitas perompakan negara tetangga. Lanjut. Bahkan sebaliknya, ketika beraktivitas secara normal di perairan Indonesia, mereka seringkali juga menyaksikan aktivitas kejahatan maritim
atau manuver kapal perang dan kapal selam negara asing di perairan nasional. Lanjut. Mana Pak Abi? Oke, gangguan signal ya Pak Abi ya, karena hujan keras memang kalau hujan itu signal agak kurang bagus. Ya, Ironisnya, ya. pada September 2017, BPS menyatakan bahwa jumlah nelayan miskin berkontribusi sebesar 20% dari total penduduk di tanah air atau sekitar 5,2 juta orang. Hal ini agak membaik sedikit dari data BPS tahun 2011 yang menyebutkan jumlah nelayan miskin Indonesia sebanyak 787 juta orang atau 25,14% dari total penduduk miskin. Penurunan ini salah satunya disebabkan semakin menurunnya jumlah keluarga nelayan Indonesia. Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti menyatakan bahwa jumlah keluarga nelayan 10 tahun lalu sebanyak 1,6 juta. Sementara pada tahun 2017 hanya tersisa sebanyak 800.000 keluarga. Penurunan jumlah nelayan disebabkan banyak dari mereka yang alih profesi menjadi buruh, tukang bangunan, tukang becak, ojek, atau yang lainnya. Lanjut. Kayaknya agak sulit ya signalnya. Ya. Mana? Dengan potensi kemaritiman yang begitu besar, ditambah tantangan keamanan maritim yang nyata dihadapi oleh Indonesia, agenda bela negara dalam konteks maritim menjadi urgen untuk dijalankan. Agenda bela negara maritim yang diperuntukkan bagi masyarakat maritim, khususnya para nelayan yang wilayah jelajahnya langsung berhadapan dengan wilayah laut negara tetangga. Agenda bela negara maritim yang juga diharapkan dapat menuntaskan persoalan kemiskinan yang didera oleh para nelayan. Agenda bela negara yang bisa sekaligus meningkatkan kapasitas sosial ekonomi para nelayan tersebut. Oleh karenanya, agenda bela negara maritim yang dimaksud haruslah memiliki dimensi pemberdayaan masyarakat pesisir. Oke. Lanjut. Masih ada? Pak Abi? Ya. Jadi di sini dilemanya luar biasa ya. Masalah yang umum ya. Kalau hambatan atau penyebab permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, khususnya di Indonesia, yaitu pemanfaatan ganda, pemanfaatan tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, dan pencemaran wilayah pesisir. Lanjut. Hambatan yang dihadapi ekonomi kemaritiman Indonesia adalah ketimpangan agraria kelautan, kerentanan pencurian ikan, dan ketimpangan infrastruktur. Hambatan tersebut cukup serius karena wilayah laut Indonesia yang sangat luas dengan pengawasan yang kurang ketat mengakibatkan ikan-ikan sering dicuri oleh nelayan asing. Adapun masalah yang umum dihadapi masyarakat pesisir antara lain tingkat kemiskinan atau ketidakpastian ekonomi, kerusakan sumber daya pesisir, dan kesehatan lingkungan, serta pemanfaatan area laut bagi nelayan atau akses terbuka dan akses terbuka terbatas. Lanjut. Lanjut Pak. Pak Abi. Strategi Adapun penyelesaian. strategi penyelesaian masalah
pemerintah telah melakukan program-program seperti motorisasi armada nelayan skala kecil, penerapan sistem rantai dingin, pembangunan prasarana perikanan, serta konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup untuk pembuatan karang buatan, penanaman kembali hutan bakau, konservasi kawasan laut dan jenis ikan tertentu, serta penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap ikan yang destruktif. Ya, lanjut. Sudah? Sudah Pak Abi? Namun demikian, bisa juga dikatakan bahwa upaya dari sisi kelembagaan ini belum juga memberikan hasil yang jelas menguntungkan nelayan. Meskipun banyak kelembagaan nelayan terbentuk, namun hanya sedikit bisa bertahan. Dengan bergantinya waktu, banyak juga lembaga-lembaga nelayan yang perlahan-lahan mati dan tidak berfungsi. Demikian juga banyak kemitraan nelayan dan perusahaan besar tidak berlanjut karena ketidakadilan dalam pembagian hasil, risiko, dan biaya. Malahan sebaliknya, pola hubungan kemitraan antara nelayan dan swasta menjadi sesuatu yang dinilai negatif oleh nelayan. Dan konsep yang bagus ini ditolak oleh nelayan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan di stop share Pak Abi. Kita lihat bagaimana kelompok 2 mengamati potensi, ya, potensi sumber daya alam yang ada. Silakan di stop share Pak Abi. Klik stop share-nya ada di atas tengah. Stop share. Klik dia supaya bisa. Silakan, ada yang ingin memberi tanggapan atau pemikiran? Silakan di stop share Pak Abi. Halo? Ya, Bu. Silakan di stop share. Klik itu yang tombol stop share. Ada merah di tengah atas. Klik dia supaya dia bisa ini ya. Yang lainnya bisa men-share kembali tugasnya. Silakan di stop share dulu. Klik stop share. Ada di tengah atas. Oke, baik teman-teman. Ada yang ingin berkomentar terkait dengan tugas kelompok 2 tentang nelayan? Istilahnya begini, seolah-olah ini kata pepatah, tikus mati di lumbung padi. Ya, kan? Tikus mati di lumbung padi. Ini kalau ceritanya Pak Abi tadi ini, ya. Kita hidup di negara kepulauan yang lautnya begitu kaya, negara lain datang tangkap ikan, ya. Tapi nelayan kita miskin. Ibu lama di perikanan ya, jadi ibu paham ini, hal ini. Ibu 3 tahun lebih ada di perikanan dan memang masyarakat, salah satu masyarakat yang miskin itu adalah nelayan. Kita tidak bisa pungkiri itu, ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu masyarakat yang miskin adalah diantaranya nelayan. Seperti tadi kata BPS bahwa dari 1,6 juta itu turun bukan karena dia jadi kaya, tetapi karena dia beralih profesi, ya, menjadi 800.000. Bukan karena dia menjadi kaya, tetapi dia beralih profesi. Nah, ini adalah hal yang sangat membuat kita dengan kekayaan alam yang begitu besar, yang begitu luas, ya, bagaimana deklarasi Juanda itu sudah dikumandangkan pada tahun 57 supaya Indonesia bisa menguasai lautan, tapi ternyata ya potensi sumber daya alam yang begitu besar itu tidak membuat nelayan menjadi lebih sejahtera. Malah banyak hal-hal yang membuat miris hati kita, ya, termasuk membaca kasus yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya. Pemerintah bukan tidak berupaya, ya, tetapi ternyata ya, malah nelayan menolak adanya kerjasama dengan pengusaha karena dianggap merugikan mereka. Nah, disinilah bagaimana kita melihat hal ini dengan bijak kalau kita ada di situ. Ya.
Jadi memang ini perlu kerja keras, ya, perlu kerja keras. Bagaimana sarana dan prasarana nelayan itu perlu didukung. Ya, contoh bagaimana sistem rantai dingin itu, ya, seperti kata Pak Abi tadi, sistem rantai dingin itu harus menjadi perhatian pemerintah. Karena untuk menyiapkan es itu nelayan tidak punya kemampuan. Suara Ibu bisa kedengaran? Bisa, Ibu. Oke. Dengar, Bu. Ya. Nah, kita sudah melihat itu. Ada yang ingin komentar? Ini ada beberapa yang tadi ya, Bu Iya, mana Ibu Iya sudah hilang dari Ada yang ingin komentar tentang nelayan, kemiskinan nelayan, alih fungsi nelayan, ya? Jadi nelayan itu beralih profesi, bukan alih fungsi, beralih profesi. Karena di nelayan dia tidak merasa hidup lebih sejahtera. Padahal kekayaan alam Indonesia begitu melimpah di laut. Nah, di sini ya harus kita melihatnya dengan bijak dan baik. Kalau pada saat Ibu lalu ya, pada saat Ibu lalu itu motorisasi penting, ya, motorisasi. Jadi Ibu memacu motorisasi. Karena nelayan tanpa motorisasi dia hanya akan main di pinggir-pinggir pantai. Dia tidak bisa melaut lebih jauh, ya. Sehingga motorisasi penting, salah satu. Dan juga sistem rantai dingin. Ibu membuat pabrik-pabrik es yang ada di dekat-dekat pantai. Dan itu harus dikelola dengan baik sehingga ketersediaan es itu hal penting untuk nelayan. Karena kalau hasil tangkapannya lama tidak di es, atau dia tidak membawa es waktu melaut, itu akan merugikan. Datang sudah busuk ikannya. Nah, ini yang akan merugikan mereka sehingga mereka merasa sudah susah-susah pergi melaut, hasil juga tidak seberapa, ya. Dan banyak anak-anak yang gizi kurang dan gizi buruk itu ada di keluarga nelayan. Padahal ya mereka penghasil protein loh, penghasil ikan. Tapi kadang-kadang ikannya bukan untuk dimakan, tapi untuk dijual. Itu kan miris jadinya. Nah, baik teman-teman, ada yang mau berkomentar? Jangan Ibu terus yang berkomentar. Baik, sekarang Ibu ingin tadi yang mana? Siapa yang mau tampil tugas lapisan isunya dan analisis penyebab? Raise hand. Tadi baru Ibu Niluh ya. Sekarang siapa lagi? Silahkan. Mana Ibu Ririn? Ibu Iin? Silahkan. Silakan Ibu Iin tampilkan tugas individunya. Oke, kita lihat ya bersama, boleh diberi masukan kepada Ibu Iin apa yang perlu diperbaiki atau perlu ditambahkan. Silakan Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selama saya bekerja di 3 puskesmas dari sebagai tenaga sanitarian, Bu, dari awal saya masuk di puskesmas tersebut, saya sudah kaget dengan masalah soal limbah medisnya. Oke. Ini ada puskesmasnya. Saya langsung ke isunya. Di sana itu mungkin karena sudah tidak ada lagi COVID-19, jadi tenaga medisnya itu
kadang-kadang pakai masker. Jadi saya ambilnya yang pertama isunya ketidakpatuhan petugas dalam menggunakan APD. Kedua, ketidakpatuhan petugas dalam mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan atau sebelum memeriksa dan sesudah memeriksa pasien. Yang ketiga, ketidakpatuhan petugas dalam membawa medis, cara penempatan sampah infeksius dan non-infeksius, dan masalah pengolahan limbahnya. Ini saya analisis penyebab isu dengan metode APKL. Di sini jumlahnya agak banyak Ibu, 15, 12, karena saya ambilnya dari jumlah perawat, dokter, dan bidannya saya tambahkan. Bagaimana Jadi maksudnya? saya isi. Kenapa jadi banyak? Oh, ini Saya ini pakai siapa? jumlah orang. Jumlahnya 43 orang. Oh, jadi boleh, tapi jadi begini. Cara mengisi APKL ini bukan dari jumlah orang. Ya. Teman-teman ya perhatikan ini yang punya Ibu Ririn, ya punya Ibu Iin. Range yang dipakai untuk APKL itu hanya 1 sampai 5. Artinya kalau 1 itu sangat sedikit dan 5 itu sangat banyak. Nah, range-nya begitu. Jadi, di sini kita bisa melihat contoh ya. Jadi, bisa kita memberi menanyakan pendapat itu kepada teman-teman ya. Caranya begini. Dari 43 orang misalnya ini, mana yang sepakat kita isi di A-nya ini angka 5 atau angka 4. Nah, yang terbanyak yang kita ambil. Tapi angkanya hanya 1 sampai 5. Oh iya, Bu. Ya, bukan 30, Saya kira bukan jumlah saya orang ini. pakai jumlah orangnya. Tidak pakai jumlah orang. Ini pakai range antara ya sangat sedikit sampai sangat banyak. Jadi sangat sedikit, sedikit, cukup, banyak dan sangat banyak. Gitu range-nya. Oh iya, maaf, Bu. Iya, saya kira bisa pakai orangnya karena di sedikit tidak. Ya, jadi kita menanyakan diskusi dengan teman sejawat itu untuk menanyakan mereka kira-kira kalau isu ketidakpatuhan ini kita bisa range berapa? Apakah dia sangat aktual, ya, tidak aktual, aktual, cukup aktual, ya, atau dia sangat aktual. Jadi range-nya itu yang kita pakai 1 sampai 5 sehingga harus diganti dia ini ya, Bu Ririnnya bukan begini. Jadi setelah itu dia problematik. Nah, apakah dia tidak problematik? Ya, cukup problematik, ya, lebih problematik dan sangat problematik. Jadi kita ambil dia mana, ada di posisi mana dia, kita tanya ke teman-teman. Menurut kalian dia ada di mana posisinya? Kalau dia 1 sampai 5, artinya dari 1 sampai 5 itu dari yang kecil ke yang besar sekali. Ada di mana posisinya? Ya. Di dalam APKL ini. Iya. Oke, sudah bisa dipahami ya? Oke, tidak apa-apa, nanti dirubah. Ya. Saya pakai itu karena di puskesmas saya kan jadi petugas PPI, Bu. Jadi setiap hari itu saya rolling jalan, jadi saya hitung, oh kayak yang dinas malam ini sekitar 3 atau 4. Terus dia perilakunya kayak tidak cuci tangan setelah memegang pasien atau kalau di begitu tempat sampah ini dengar. Ini bagus. Ini adalah datamu ini data. Ya, data yang mendasari. Iya, ini data ini. Ini bukan yang diisi di APKL, tetapi ini yang menjadi data bahwa ya. Jadi dari 40 sekian ini ada 30 yang tidak patuh ya. Ada sekian yang berapa, ada ini yang sekian. Itu bagus ya, itu data. Datamu yang mendasari mengapa kau angkat menjadi isu. Dan memang untuk isu itu harus ada data atau minimal fakta. Ya, ada data atau minimal fakta. Nah, data-data ini yang mendasari latar belakangmu. Tetapi di dalam menilai kriteria ini pakai kriteria skor 1 sampai 5 saja. Sehingga totalnya itu paling tinggi 20 ya. Total nilai dari APKL ini paling tinggi 20.
Jadi dia bisa 20, 19, 18, ya, turun ke bawah boleh. Nah, yang paling tinggi itu menjadi core issue. Oke, kita lanjut. Kita anggap saja ini ya, dia jadi 18. Yang nomor 1 ini yang paling tinggi. Oke, lanjut. Lanjut ke backbone-nya, ke Ya, di sini dari segi lingkungan yang tercampur infeksius berdampak gangguan kesehatan dan lingkungan. Kondisi lingkungan pasien case yang berdekatan dengan permukiman warga. Kalau dari petugas kesehatannya ke manusia, kurangnya pengetahuan nakes tentang tata kelola limbah medis, kurangnya kesadaran nakes tentang peran infeksius, oke. Tidak tidak memiliki memiliki insenator, ya, tempat medisnya terbatas, Bu. ya, baik. Metodenya izin pengelolaan limbah medis yang rumit, pembuangan limbah medis dan non medis yang sudah terpisah, tapi kenyataannya masih tercampur karena petugasnya masih salah buang sampahnya, masih dicampur dengan limbah domestik. Oke, tidak Terus kalau patuh berarti biayanya ya, ya. terbatasnya biaya operasional pengolahan limbah. Oke, jadi dari penyebab-penyebab ini, Iin bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan. Itulah namanya pemecahan masalah atau gagasan kreatifmu. Sudah sampai situ belum? Sudah, Bu? Coba ke bawah, kita lihat. Sebelum saya angkat ini sudah saya kasih tahu sama Kapus, ya, Bu. Kapus setuju untuk mengangkat ini? Iya, memang dari awal sudah saya kaget tentang pengolahan sampahnya di puskesmas Oke. itu. Ya, itu kan kalau mentor sudah menyetujui, tinggal kita menikah. Lanjut. Bagus, jadi ini Gagasan kreatifnya itu menyediakan tempat sampah medis yang memadai dan sesuai dengan standar KB3, karena di sana tempat sampahnya memang kurang, terus tempat sampahnya cuma 2 yang tertutup, jadi harus disediakan tempat sampah yang memadai. Terus mengupayakan tempat penampungan sampah sementara untuk limbah medis yang terpisah dari limbah domestik dan ruangan yang tertutup dan tidak mencemari lingkungan. Karena sampah medisnya Ibu di sana cuma dikumpul di tempat sampah plastik, sampah yang kuning itu, terus penempatannya dia tergabung gudangnya dengan barang-barang yang lainnya. Yang lain. Oke. Terus sesering mungkin memberikan penyuluhan atau pemahaman kepada tenaga kesehatan tentang cara pemilahan sampah medis dan juga bahaya dari sampah medis atau limbah infeksius. Karena ini salah satu masalahnya yang paling besar di sana, petugasnya salah-salah. Kadang buang jarum tidak di safety box, hanya dibuang di tempat sampah biasa. Terus mengupayakan agar sampah medis sesegera mungkin diangkut oleh pihak ketiga pengolahan sampah agar sampah yang tertampung tidak menimbulkan bau serta menjadi permasalahan baru lagi buat pihak puskesmas. Mengingat puskesmas tidak mempunyai alat insenerator untuk pemusnahan sampah medis. Oke, terima kasih In. Jadi ada yang mau menambahkan di pemecahan masalahnya? Ada? Teman-teman lain akan menambahkan? Bisa juga di sini ya sesering mungkin, tapi ada bisa misalnya penyampaian secara terjadwal. Dilalui kan ada mikrofon di puskesmas, ya? Ada mikrofon? Di puskesmas kan tidak ada. Oh, tidak ada, saya kira ada. Kalau ada mikrofon yang bisa menyebar ke semua ruangan, bisa disampaikan secara berkala. Ya, misalnya pada jam-jam tertentu itu dihimbau, karena himbauan ini perlu terus-menerus memang. Ya, perlu mengingatkan secara terus-menerus, karena kalau baru satu kali dikasih tahu, besok dia lupa, kasih tahu lagi. Besok dia masih lupa, kasih tahu lagi. Ya, jadi memang perlu sesering mungkin. Dan bisa juga membuat misalnya mana ruangan yang paling tertib membuang sampah, itu bisa diberi apresiasi, ya, apakah dengan
apa ya? Ada yang bisa diberikan secara ini ya, istilahnya untuk memotivasi. Ya. Oke. Terima kasih, In. Silahkan di Terima kasih, stop Bu. share. Nah, ini tinggal kalau Iin tinggal dipoles Iin. Bagaimana dipertajam lagi di penyebab-penyebabnya. Setelah itu dari penyebab-penyebab itu apa gagasanmu? Ya, apa gagasan yang bisa kita dikreasikan sehingga dalam waktu 30 hari itu bisa terlaksana. Kalaupun dia tidak bisa terlaksana 30 hari, bisa menjadi rencana tindak lanjut. Baik, kita balik lagi ke kelompok 1 tadi. Sudah bagaimana? Ibu Janur, tadi ini sudah ada Ibu Arinatul. Ibu Arin, sudah bisa membuka tugas kelompok 1? Nanti saya coba buka, Ibu. Ya, coba buka baru di-minimize. Ya, buka baru minimize. Setelah itu, kalau sudah bisa, dibuka dulu, setelah itu baru di-minimize. Karena menurut Pak Ibu Janur ada sama Ibu Arin filenya. Baik, ya. Ini Kartika. Oke, silahkan kelompok 1 memaparkan. Kenapa kelompok? Silakan kelompok 1 ini tentang ini konflik. Silakan dipaparkan. Kelompok lain boleh menanggapi ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan paparan kelompok, yaitu belanja kasus media elektronik, cetak, evaluasi, dan analisis kasus, tantangan dan potensi sumber daya alam Indonesia ditinjau dari wawasan kebangsaan secara nasional. Kemudian deskripsi singkatnya, yaitu konflik agraria banyak disebabkan oleh adanya kesenjangan sumber daya natural, khususnya kesenjangan dalam penguasaan, persepsi dan konsepsi, serta hukum dan kebijakan yang saling bertentangan. Umumnya terjadi antar individu, kelompok, masyarakat maupun pihak-pihak lain, di mana setiap pihak yang berkonflik berupaya untuk dapat menunjukkan kekuatannya agar kepentingan dan terwujud dengan baik. Salah satunya pada pengelolaan dan penguasaan tanah perkebunan. Kasus konflik antara PT Hevea Indonesia atau Hepindo yang berada di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan masyarakat sekitar, terutama masyarakat petani. Konfliknya karena keterbatasan jumlah lahan milik masyarakat, sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat, baik fungsi maupun manfaat lahan tersebut bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat melakukan aksi pendudukan lahan-lahan tersebut di berbagai lokasi HGU. Meskipun sebagian besar cara yang digunakan belum berujung pada tindakan-tindakan radikal, artikel ini mengungkapkan teori yang mendukung penyebab terjadinya konflik melalui penelusuran literatur. Hasil penelitian mengungkapkan kronologis konflik yang terjadi dari awal hingga akhir selama 1 semester. Adapun hambatan atau penyebab permasalahan yaitu disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pemahaman, peningkatan jumlah penduduk, pembatasan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya, keterpurukan ekonomi, juga karena perubahan iklim politik setelah reformasi dan krisis moneter. Kekuatan masing-masing pihak dan dukungan dari pihak lain menjadi konflik yang terjadi cukup bertahan lama, yakni sejak tahun 1993 sampai akhir tahun 2013. Anggapan masyarakat yang timbul saat itu bahwa mereka bebas mengajukan keinginan kepada pemerintah dan bebas menyuarakan aspirasi mereka. Kebutuhan akan lahan pertanian menjadi salah satu penyebab munculnya konflik di desa ini. Selain perbedaan pemahaman, perbedaan kepentingan dan kehadiran pihak ketiga seperti LSM menjadi pemicu mencuatnya konflik. Karena masyarakat mulai disadarkan pada apa pentingnya tanah bagi kehidupan di masa yang akan datang. Selain itu, berbagai bentuk perlawanan juga dilakukan. Karakteristik konflik pengolahan sumber daya alam yang terjadi di Kecamatan Nanggung berdasarkan tipe konflik, termasuk ke dalam konflik yang cenderung tertutup atau laten dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal tersebut terjadi karena kecakapan para elit lokal atau tokoh masyarakat untuk meredam terjadi konflik hingga tidak dapat terbaca oleh pihak-pihak di luar wilayah tersebut, meskipun pernah mencuat dan terbuka. Strategi penyelesaian masalahnya yaitu konflik tersebut terjadi ketika masyarakat ingin
mengusahakan hak-haknya kembali. Berdasarkan konflik tersebut, kita dapat melakukan mediasi oleh pemerintah dan beserta pihak-pihak yang berkonflik. Pemilihan mediator yang tepat perlu dilakukan agar mediasi berjalan sesuai dengan harapan untuk mendapatkan jalan keluar dan kerjasama antar masyarakat dan PT Hevia Indonesia atau Hevindo. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Putri. Silakan di stop share. Baik teman-teman, silakan ada yang ingin memberi tanggapan? Silakan di stop share Putri. Oh ini. Di tengah atas. Oke, baik teman-teman, ada yang ingin menanggapi tentang bagaimana konflik yang terjadi di PT Hevindo dengan masyarakat tani di Jabar yang merasa ingin pemilik tanah ya merasa ingin bertani tapi tidak punya lahan ya, terhimpit oleh ekonomi ya. Setelah itu ada yang mengkompor-kompori sehingga mereka merasa wah memang ini harusnya kita ya. Nah, disinilah peran pemerintah, peran kita sebagai aparatur sipil negara diantaranya ya, memberi pemahaman kepada masyarakat dan mencari jalan keluar ya. Tadi ada mediasi yang bisa dilakukan karena ini sering terjadi, bukan cuma di Jabar sana ya, di beberapa tempat ada perkebunan-perkebunan, ini menjadi hal yang sering terjadi. Di tempat Ibu juga sering terjadi hal demikian. Masyarakat merasa yang punya lahan tetapi tidak bisa mengolahnya, tidak bisa karena sudah dikuasai oleh perusahaan. Ada yang ingin menanggapinya? Nah, ada? Tidak ada? Oke, jadi kalau kelompok satu ini melihat hal itu, bahwa ini potensi sumber daya alam, tetapi kita juga memiliki aturan-aturan yang mengikat. Ya, jadi tidak semua apa yang kita inginkan itu, contoh ya masyarakat, saya kan mau bertani, ya tidak sebegitu. Kalau itu perusahaan juga sudah memiliki hak guna usaha untuk bagaimana mengelola lahan itu. Jelas itu dikeluarkan juga oleh pemerintah, sehingga dia juga merasa berhak. Nah, disinilah perlu ada mediasi. Mungkin saja orang-orang masyarakat tani ini dipekerjakan sebagai pekerjanya di lahan di perusahaan itu. Bisa jalan keluarnya demikian. Kalau di tempat Ibu, nah, masyarakat ini menjadi pekerjanya di tempat tersebut, sehingga mereka juga bisa hidup, tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri, tetapi dia bisa hidup dengan menjadi pekerja di perkebunan. Contoh ya yang ada di tempat Ibu, menjadi pekerja di perkebunan-perkebunan yang ada. Nah, itulah gunanya kita memberikan motivasi ini kepada masyarakat bahwa pendidikan itu penting, ya. Kalau tidak ada sekolah, jangan kau mau jadi manajer kalau SD tidak lulus ya. Jadi harus dipersiapkan juga sumber daya manusia termasuk anak-anak mereka. Dan mereka jalan keluarnya bisa menjadi pekerja tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi atau membuat plasma-plasma di sekitarnya. Kalau yang tempat Ibu ada kebun-kebun plasma yang dibangun. Ya, yang dibuka oleh pemerintah, yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengolah lahan. Salah satu alternatifnya setelah hasil mediasi misalnya ini ya, dia dibantu oleh perusahaan ini untuk membuka lahannya. Tapi menanamnya adalah masyarakat yang menanam. Membuka lahan bisa dibantu oleh perusahaan, tapi menanam masyarakat sendiri yang menanam, dan itu menjadi plasma. Ya, menjadi plasma bagi istilahnya masyarakat memilikinya, setelah itu nanti hasilnya bisa dijual ke perusahaan itu dengan komoditi yang sama. Baik teman-teman, kita akan sebelum Ibu melihat lagi tugas individu, ya tugas individu yang Ibu ingin lihat nanti, Ibu ingin memperlihatkan dulu sebelum kita kehabisan waktu, ada rencana aksi bela negara yang harus kalian buat ya pada habituasi nanti ya, ada namanya rencana aksi bela negara. Ada formatnya ini, boleh di ya oke. Nih ya. Bisa kelihatan? Bisa difoto? Bisa difoto. Jadi di sini
ada 6 nilai-nilai bela negara. Jadi dari masing-masing nilai itu kita akan membuat satu kegiatan tiap nilai-nilai dasar bela negara. Ya, itu hasilnya akan dibawa pada saat klasikal, diberikan ke evaluator. Ini namanya rencana aksi bela negara. Ya, oke, ini tabelnya. Di modul ada ya, di modul ada. Ini tabel dari rencana aksi bela negara. Satu nilai biar hanya satu. Tidak usah terlalu banyak karena ini kegiatan aksi bela negara di luar yang ada di rancangan aktualisasi. Jadi dari 6 nilai ada 6 kegiatan. Ya, ini namanya rencana aksi bela negara. Ini formatnya, contohnya, ya, cinta tanah air. Indikator sikap dan perilaku mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Misalnya, kita mengambil satu di lingkungan kerja kita, apa yang kita ini, ya, menanam pohon, misalnya, ya, 1 pohon kita tanam atau 2 pohon, itu yang kita jaga tiap hari kita siram, satu kegiatan, ya. Di depan, misalnya, tempatnya di mana, di halaman kantor, ya, oke. Sadar berbangsa dan bernegara. Caranya kita melihat di nilai-nilainya, ya. Bu perlihatkan lagi ya. Sadar berbangsa dan bernegara, kita lihat di nilai-nilai dasar yang ada, dia apa yang kita bisa kita angkat untuk kita buat. Oh, di atas dia. Sorry. Maaf. Ada di atas dia ini ya, ini. Nah, ini ya. Tadi ini ya, kita mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, kita contohkan menanam pohon, ya. Atau misalnya menggunakan produk dalam negeri, kita foto bahwa kita pakai sepatu, ya, merek Cibaduyut. Nah, artinya yang Bandung bikin. Sekarang kita lihat, sadar berbangsa dan bernegara. Jadi, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan di dalam aksi bela negara, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Kita datang tepat waktu, tidak terlambat. Salah satunya, ya, itu saja yang kita bikin. Maksudnya itu saja yang masuk dalam aksinya kita, bahwa kita berkomitmen akan datang tepat waktu sesuai jam. Yakin pada Pancasila, apa yang kita ini ya di sini, bahwa misalnya ini memahami dan mengamalkan misalnya ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita melakukan kewajiban kita misalnya untuk sholat, ya, salah satu saja kita ambil ya dari ini, dan bisa diberi ini itu nanti mentor yang akan ini. Nah, ini rela berkorban. Apa dari ini yang ada ini kita angkat satu, ya. Misalnya berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Apa yang kita bisa bikin? Apa yang kita bisa bikin dalam berpartisipasi aktif? Demikian juga ini memiliki kemampuan bela negara, misalnya senantiasa menjaga kesehatan. Kita olahraga tiap pagi. Ya, boleh kita bikin. Ya, dan yang terakhir misalnya, atau hal yang lain ya, hal yang lain ini, apa yang kita bisa buat dari beberapa aspek terkait dengan nilai-nilai tersebut. Oke? Ibu stop share lagi. Itu rencana aksi bela negara dibikin memang. Didiskusikan dengan mentor, saya mau ambil ini Pak, atau tulis memang dulu, setelah itu disampaikan. Dan itu hasilnya akan dibuat selama di 30 hari kerja waktu off campus, kembali ke tempat kerjamu, itu di samping aktualisasimu itu juga dibikin. Dan bikin foto-foto saja ya sebagai bukti. Kalau bisa, kalau tidak ditulis dan ditandatangani oleh mentor.
Baik teman-teman, tadi siapa yang terlewat ya? Iya ya, yang akan memaparkan. Silahkan ya. Tugas individu ya. Silahkan. Tugas individu yang menapis isu. Isu-isu yang ada di organisasi. Apakah pakai APKL atau USG? Setelah itu Fishbone. Dan gagasannya apa? Nah, ini dibicarakan dengan baik dengan mentor. Supaya ini bisa menjadi tugas-tugasmu selanjutnya pada agenda-agenda selanjutnya. Ya, pada agenda 2 angkat saja ini. Sudah lebih tajam dibikin. Supaya pada saat agenda 4, ya pada saat pembimbingan sudah jadi urusan. Begitu juga pada agenda 3. Ya, kalau isu yang diminta, ini sudah yang dibikin. Oke, kita lihat ya, punya Ibu ya. Tadi belum dibuka ya? Sudah? Sebaiknya dia dibuka dulu, baru di-minimize, baru klik share screen, baru dia di-share. Ya, stop share kembali, Ibu ya. Buka dulu. Buka dulu, filenya masih begini dibuka. Tidak usah di-share dulu, buka dulu. Ya, dibuka dulu. Cara membukanya kalau tidak bisa kelihatan file, tindis view baru minimize. Istilahnya kita tindis view, kita exit full screen supaya kita bisa melihat file kita. Tapi orang lain tetap bisa melihat kita di room ini. Ya, setelah itu baru dia dibuka file, minimize, ada garis 1 di atas kanan, ya. Setelah itu share screen, baru klik yang kita simpan tadi, yang kita minimize tadi, kita klik, setelah itu share. Baik, setelah Ibu ya, siapa yang akan tampil lagi? Ya, oke, sudah mantap. Mari, APKL. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin tugas yang ini agak sedikit simpel, Ibu ya. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Bagi Ibu yang penting dia dekat-dekat benar lah. Kasih. Baik, jadi beberapa bulan, saya kan sejauh ini sudah 10 bulan bekerja di Puskesmas Taupa. Ada beberapa isu yang saya angkat di sini, salah satunya yaitu kurangnya cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan Bumil tentang manfaat tablet FE. Kemudian yang terakhir, kurangnya kesadaran pasien tentang menjaga kebersihan ruang bersalin. Di sini yang paling tinggi jumlahnya itu menurut penapisan isu yang saya gunakan yaitu menggunakan metode APKL, dan setelah dilakukan penapisan isu, saya dapat jumlah yang paling tinggi itu 18, yaitu kurangnya cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Oke, Ibu, sebelum lanjut Ibu tanya ya. Iya. Isu ini kan harus ada dasar, data atau fakta. Sekarang kurangnya cakupan ini berarti ada data. Iya, ada Ibu. Oke, sip. Mantap. Lanjut. Iya, jadi saya jelaskan dulu Ibu. Data yang saya dapat itu kemarin saya sempat tanya kepada pemegang program gizi. Jadi saya tanya tentang cakupan pemberian ASI eksklusif dari tahun lalu sampai ini awal tahun yang sedang berjalan ini 3 bulan ya berarti. Ya. Berarti itu sudah cukup bagus sebenarnya, tapi kalau menurut saya itu kurang ya. Karena baru ini kalau tahun 2022 itu ada 61,7%. Kemudian yang 2003 itu ada 64%. Oke. Kemudian
Dari penapisan isu tersebut, kemudian saya menggunakan analisis isu menggunakan fishbone diagram. Analisis penyebab ini ya, analisis penyebab. Oh iya, analisis penyebab menggunakan fishbone diagram. Ya. Jadi ada beberapa penyebab yang mengakibatkan rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Di sini saya mengambil 6 penyebabnya, yaitu manusia, metode, lingkungan, media, kepercayaan, dan makanan. Saya bahas satu-satu. Untuk manusia, di sini masih banyak ibu yang bekerja. Jadi itu menjadi alasan para ibu-ibu untuk tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Tapi penyebabnya ini beberapa ibu memiliki banyak anak. Iya ya? Iya, ada beberapa ibu yang beralasan kenapa tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Karena dibilang anaknya terlalu banyak sehingga tidak fokus pada bayi yang terakhir gitu. Oke. Kemudian ada metode. Metode di sini penyuluhan tentang ASI eksklusif secara khusus hanya diberikan kepada ibu bersalin saja. Kemudian untuk media penyuluhan yang kurang menarik dan tidak disertakan contoh konkret. Kemudian ada lingkungan, kurangnya dukungan keluarga. Untuk kepercayaan, tidak jarang ibu hamil atau bersalin percaya bahwa susu formula bisa membuat anaknya jauh lebih cerdas dan aktif. Kemudian ada juga kepercayaan orang terdahulu bahwa bayi akan mengalami kelaparan jika hanya diberikan ASI saja. Kemudian untuk makanan, ibu tidak mengonsumsi makanan yang bergizi sehingga dapat memengaruhi produksi ASI. Baik. Berikut adalah gagasan kreatif yang diharapkan dapat mengatasi beberapa penyebab tersebut. Nah, jadi penyebab ini bukan masuk di gagasannya. Sedikit ini Bu koreksi ya. Sudah ini ya, alasan tidak memberi ASI eksklusif karena sedang bekerja itu pindah di penyebab. Jadi kotak-kotak penyebabmu tadi itu penyebabnya bukan cuma manusia. Jadi coba ke atas kita lihat. Di penyebab ini yang kita ambil ya langsung di sini. Masih banyak ibu yang bekerja. Beberapa ibu memiliki banyak anak. Itu yang kita taruh di penyebab. Ya. Bukan cuma manusianya, kan tidak jelas apa kalau cuma manusia. Ya, tetapi keterangannya masih banyak ibu yang bekerja. Itu yang ditaruh di penyebab di situ di kotak itu. Kotak di bawah tadi itu, ya. Supaya dia lebih jelas penyebabnya. Oh, ini masih banyak ibu yang bekerja sehingga rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif ini rendah memang. Ya. Baik, Ibu. Jadi itu ya koreksinya Ibu supaya dia bisa lebih sempurna urusan anu. Baik, kita lihat ke bawah berarti harus diperbaiki. Ya. Baik teman-teman. Silakan ya di stop share. Ada yang ingin memberi masukan? Sudah lebih baik. Sudah makin baik ya. Tinggal itu penyebab dikasih masuk secara baik ya. Bahwa urutan penyebab yang ada di kotak-kotak itu misalnya yang masih banyak anak, masih banyak ibu yang bekerja itu masuk di kotak penyebab. Setelah itu dari penyebab itu apa gagasanmu? Kalau dia masih banyak anak, apa yang kita berikan? Ya, Baik. apa kita berikan penyuluhan tetap untuk bagaimana dia tetap fokus ya pada pemberian ASI eksklusif. Baik, Ibu. Baik teman-teman, ada yang ingin memberi masukan saran? Ya silakan. Ada Bu Vivit raise hand. Ya, terima kasih sebelumnya, Ibu. Tambahan saja, Ibu. Ya, silakan. Iya. Mungkin ini, Bu, supaya lebih efektif, itu kan pemberian ASI eksklusif, Ibu. Ibu kan setelah melahirkan, itu hanya biasanya kalau di puskesmas, Ibu hanya sampai 6 jam postpartum, kemudian dipulangkan kalau keadaan umumnya baik. Itu sudah selesai pemantauan ibu dan bayi. Ya. Nah, selesai pulang itu Ibu,
itu tidak boleh putus kunjungan harusnya. Jadi alangkah baiknya pengelola gizi dengan bidan desa itu berkoordinasi supaya bidan desanya nanti bidan desa yang Memantau. turun lapangan Ibu memantau, lakukan kunjungan nifas beserta kunjungan neonatus, sekalian bidan desa kalau perlu ajak petugas gizinya. Jadi sekalian menyuluh di situ Ibu. Bidan desanya kunjungan ke Ibu, si petugas gizinya juga sekalian lakukan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif. Jadi selama kunjungan itu Ibu paham pentingnya ASI. Jadi tidak lolos ibunya. Jadi tetap dia memberikan ASI karena biasanya kan Ibu walaupun sudah ada yang sudah orang tua, tapi mereka itu kalau sama petugas kesehatan kadang takut juga Ibu. Jadi datang lagi dorang, iya jadi kasih ASI lagi, dikasih lihat. Kalau perlu kita minta dipraktekkan caranya bagaimana. Oke, Begitu, Ibu. sekarang Terima kasih Bu. ya, terima kasih Bu Vivit, Ibu Vivit. Jadi yang perlu berarti di sini adalah ya bagaimana membekali bidan desa, ya, membekali bidan desa tentang apa pentingnya ASI eksklusif itu. Apakah semua bidan desa ini sudah memahaminya? Nah, itu kita boleh cek ya, kita boleh lihat. Kalau mereka sudah memahami dengan baik pentingnya, kita boleh kasih misalnya, jadi kita latih mereka bagaimana menyuluh tentang pentingnya ASI eksklusif itu. Bagian kalau kita ada di puskesmas berarti kan kita punya istilahnya rangkaian ini kegiatan kita ini bisa di bidan desa juga. Jadi kita bisa melatih atau misalnya bikin in-house training tentang pentingnya ASI eksklusif pada bidan desa ya, supaya mereka menyuluh juga penuh keyakinan bahwa saya sudah diajar oleh bidan di puskesmas begini loh, dan kasih dia media-media yang bisa membantu bagaimana dia menyuluh, karena kalau bidan di puskesmas untuk cakupan desa yang begitu banyak tentu tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi kita pakai tangan-tangan kita, tangan-tangan melalui bidan desa itu bisa masuk ya, bisa masuk dalam kegiatanmu. Salah satunya mengaktifkan ya, salah satu pemecahannya mengaktifkan bidan desa untuk memberikan penyuluhan. Jadi untuk bisa mengaktifkannya kita dulu di atas dulu bikin apa ya, melatih bidan desa. Kita melatih bidan desa, setelah itu mereka aktif memberikan penyuluhan. Ya, itu bisa masuk dalam rangkaian kegiatanmu ya. Yang penting sudah atas persetujuan mentor ya. Teman-teman ya harus berkomunikasi, berkonsultasi dengan baik dengan mentor supaya isu yang kalian buat ini itu tidak mubazir. Bisa terus digunakan, bisa terus dipertajam, bisa terus diasah dengan baik di tiap agenda yang ada. Agenda 1 di isu kontemporer memang itu ditekankan bahwa Bapak Ibu sudah memahami bagaimana cara menapis isu ya. Tadi Ibu sudah katakan menggunakan APKL, tapi tadi masih ada yang ini ya, angka-angkanya ya. Angka yang masuk 1 sampai 5 seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sutria, Ibu Iya, itu sudah benar cara memberi nilai. Jadi memberi angka di APKL. Nah, kalaupun ada nilai yang sama di APKL, boleh kita menelusurinya dengan menggunakan USG. Ya, artinya kita mencari mana yang lebih urgent, mana yang lebih serius, dan mana growth pertumbuhannya akan memburuk ya kalau kita tidak atasi. Kita bisa pakai USG kalau ada nilai yang sama. Tapi kalau di APKL kita sudah bisa mendapat core isu atau isu utama, cukup ya. Setelah itu kita lihat apa yang menjadi penyebab dengan Fishbone. Nah, tadi sudah beberapa sudah bagus ya. Tinggal kalau Fishbone itu kita artinya begini, di Fishbone itu kita zoom dia lebih dalam. Apa sih penyebabnya sehingga ini rendah? Ya, berarti kalau nanti gagasan kita itu bisa menjadi judulnya meningkatkan ya. Meningkatkan apa ya? Bla 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 ASI eksklusif di desa apa, misalnya kita perlu 1 desa cakupannya atau di wilayah puskesmas kita ya, itu tinggal begitu teknik membuat judul ya. Tadi gagasan sudah mulai bagus ya, sudah mulai bagus, tinggal harus dipertajam
Dan ini perlu diskusi dengan senior-senior, tidak usah malu-malu ya. Diskusikan dengan senior-senior dan beberapa teman kita di sini ada yang punya profesi yang sama, boleh ajak diskusi ya. Kira-kira menurut Ibu Vivit ya, kalau ini apa ya yang bagus ditambahkan? Ya, artinya kita meminta mereka memberi pendapat ya. Oke, baik teman-teman. Ibu ingin lihat punya Pak Febrian. Pak Febrian ya. Coba tugasnya Pak Ketua Kelompok dulu tampil dulu. Ya, Ibu. Karena dia pasti bukan urusan kesehatan dia cerita. Betul ya Pak Febrian? Siap, Ibu. Oke. Wih, langsung berenang dia punya. Mana sudah ini? Mana tapisan isumu? Gini, Bu, apa sudah terlihat? Ya, kurang. Ya, silakan. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore. Jadi saya mau Waalaikumsalam. memaparkan hasil tugas saya. Baik dari identifikasi kasus itu. Maaf Ibu, saya buat 5 karena Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus. Ya, Ibu. Ya. Ya, jadi kurang lebih 1 tahun saya bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Motong. Ada beberapa isu atau masalah yang saya amati. Jadi beberapa isu diantaranya adalah satu, kurangnya keseragaman. Oke, kita lihat ke APKL-nya. Turun ke APKL. Ibu sudah membacanya, mana APKL, mana yang core issue. Banyaknya. Jadi isu pertama adalah kurangnya keseragaman pakaian dinas dan kesesuaian pemakaian pangkat. Oke, kita lihat di core issue saja. Kita lihat di core issue. Ibu sudah melihatnya, banyak di lapangan juru parkir liar yang tidak melapor diri ke kantor Dishub agar mendapat perizinan. Ya, Ibu, Banyak. dari nilai tertinggi. Ya, oke, itu core issue-mu. Ya, Ibu. Kalau banyak yang tidak melapor, apa akibatnya? Akibatnya banyak juru parkir liar yang menarik tarif di tempat-tempat keramaian. Nah, itu jadi dia banyaknya juru parkir liar yang menarik Tarif retribusi di tempat-tempat keramaian seperti di pasar contoh. Ya, itu menjadi isumu. Tidak perlu kau tulis itu yang tidak melapor diri. Kalau tidak melapor memang dia liar kan? Ya, siap, Bisa Ibu. ya? Jadi itu yang menjadi isu yang ini. Tidak, nanti dia di situ di tulang ikanmu ya. Jadi kan banyak juru parkir liar ya di lapangan yang menarik retribusi ya, juru parkir liar. Nanti di tulang ikanmu itu bahwa antara lain itu sistemnya tidak melapor ya. Juru parkir tidak melapor ke itu menjadi penyebab sehingga dia dikatakan banyak juru parkir liar. Bisa ya? Ya, bisa, Ibu. Ya, itu akibatnya dia tidak melapor berarti dia dikatakan liar. Ya, Penyebab dari dia tidak melapor sehingga dia dikatakan liar. Jadi ini dia menjadi penyebab ini tidak melapor diri. Ya, sistemnya. Ya, juru parkir tidak melapor diri. Itu di ininya, di tulang-tulang ikanmu. tulang ikan. Ya, jadi yang di sini di isumu itu hanya banyak di lapangan juru parkir liar yang menarik retribusi parkir. Ya, siap, Ibu. Oke, kita lihat di bawah. Akibatnya kan dia tidak masuk di PAD kan? Iya, betul, Ibu. Tidak masuk pendapatan mereka.
Jadi di sini penyebabnya, Bu. Bersikap arogan, adanya. Jadi di manusianya itu kau bisa tambah, tidak melapor, ya, tidak Iya, Bu. Siap, meminta Bu. izin ke ininya. Iya, Bu. Ya, itu bagian yang tadi itu bisa masuk ke situ. Sehingga bagaimana kau memberikan pemahaman kepada juru parkir liar ini, mari kita melapor. Kalian bisa saya fasilitasi untuk melapor. Biaya gratis, ya. Iya, Bu. Berarti isunya ini hanya berkecil saja Iya, intinya. jadi bisa juga di sini, bisa ada banyak yang bisa kau taruh di isu ini. Bisa kau lihat dari PAD, ya. Sekarang kalau kau memasukkan ini banyak juru parkir liar, seberapa banyak itu kau tahu? Adakah datanya? Ya, saya berdasarkan data hanya dari laporan masyarakat umum saja, Bu. Hari itu berdasarkan fakta saja ya, berarti bukan Iya. data. Nah, kalau dari pendapatan asli daerah bisa kau lihat Dari pendapatan juga bisa, Ibu, karena kurang dari kurang. standarnya ya. Jadi begini, bisa juga isumu itu ya rendahnya pendapatan asli daerah dari perparkiran. Bisa itu isu. Karena Iya. kau punya data. Datamu itu kau ambil data tentang PAD parkir. Siap, Ibu. Ya, PAD parkir itu hanya sekian, hanya 200.000. Harusnya target misalnya 2 juta. Ya, betul. Ya, begitu. Jadi ada pembandingnya target. Karena pasti ada target. Untuk PAD itu pasti ada target. Satu tahun itu sekian. Yang tahun 2022 itu yang dicapai hanya sekian. Yang ditargetkan sekian. Itu datamu. Bagus kalau yang begitu. Artinya tidak cuma kata orang. Ya, bahwa banyak juru parkir liar. Nah, salah satu yang ini yang bisa kau masukkan itu di situ, ya. Jadi penataan juru parkir liar bisa dia masuk di alat ukur atau masuk jadi di metodemu itu parkir harus mempunyai izin. Ya, itu maksudnya belum maksimalnya, belum tertibnya izin di juru parkir. Ya. Artinya begini, mengangkat isu kita harus melihat lebih real, lebih bagus. Artinya misalnya rendahnya PAD dari dari bidang parkir atau dari parkir, titik-titik parkir, apa istilahnya di perparkiran. Nah, dengan kau di latar belakangnya masukkan target dari PAD dari bidang parkir itu 2 juta. Ya, di tahun 2022 hanya bisa dicapai 200.000. Artinya hanya sekian persen. Artinya isumu yang kau bilang rendahnya PAD dari parkiran, dari objek parkir, itu ada data yang mendukung itu sehingga itu bisa menjadi isu. Nah, yang tidak ada izin, banyaknya parkir liar, ya, banyaknya apa itu jadi tulang-tulang ikanmu. Ya, bagus ini, ide ini bagus. Dan bagaimana perizinannya itu masih belum diketahui oleh masyarakat yang untuk parkir, ya, atau tidak adanya karcis parkir, ya, itu kan banyak yang begitu sehingga parkir liar ini jadi marak karena tidak adanya